Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan perdagangan internasional. Nah, pada kebijakan perdagangan internasional yang kita akan bahas, yang pertama adalah kebijakan perdagangan di bidang impor. Nah, kebijakan perdagangan di bidang impor. Apa saja sih yang menjadi kebijakan perdagangan di bidang impor? Yang pertama adalah quota, yang dinamakan dengan quota. Quota adalah total jumlah barang yang dapat diimpor dalam masa tertentu. Nah, jumlah barang tersebut diperkirakan tidak mengganggu industri dalam negeri. Quota tidak berlaku pada perdagangan bebas. Artinya, quota adalah jumlah barang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk bisa diimpor suatu negara atau suatu industri dalam waktu tertentu. Nah, importer tersebut tidak dapat mengganggu atau impor tersebut tidak bisa mengganggu industri dalam negeri. Jangan sampai misalnya impor kita terlalu berlebihan dari luar negeri, masuk barang, akhirnya mengganggu produksi dalam negeri, tidak mampu bersaing. Yang kedua adalah tarif. Tarif adalah penetapan tarif barang impor oleh pemerintah. Artinya penetapan tarif pajaknya bisa lebih tinggi. Pemerintah biasanya menetapkan tarif tinggi supaya harga barang impor lebih mahal. Harapannya sehingga industri dalam negeri dapat bersaing ya. Misalnya kalau pemerintah menetapkan tarif barang impor itu lebih murah, kemungkinan harga barang impor juga lebih murah, akhirnya produksi dalam negeri akan tidak mampu bersaing dengan barang-barang impor tersebut. Yang selanjutnya adalah subsidi. Nah, pemerintah biasanya memberikan subsidi terhadap barang produksi dalam negeri karena harga barang impor yang lebih murah. Dengan harapan barang dalam negeri juga dapat bersaing karena harganya murah ya. Nah, ketika melihat misalnya pemerintah melihat oh harga barang impor ini lebih murah dong dibandingkan harga barang produksi dalam negeri. Oleh karena itulah inisiatif dari pemerintah untuk memberikan subsidi kepada barang dalam negeri sehingga harga barang dalam negeri juga menjadi murah sehingga dapat bersaing dengan barang-barang impor. Nah, yang selanjutnya adalah larangan impor. Larangan impor itu biasanya diberikan terhadap barang-barang yang berbahaya bagi masyarakat seperti narkoba, bom, senjata api, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah kebijakan di bidang ekspor. Apa saja yang menjadi kebijakan di bidang ekspor di sini? Yang kita bahas yang pertama itu diskriminasi harga. Ya, diskriminasi harga apa sih yang dimaksud dengan diskriminasi harga? Suatu tindakan penetapan harga barang berbeda untuk suatu negara dengan negara lain. Contohnya ya, barang A dengan kualitas yang sama, nah dijual ke negara misalnya diekspor ke negara Malaysia harganya segini. Kemudian ketika diekspor dengan ke negara Singapura harganya lebih tinggi. Itu artinya diskriminasi harga, walaupun harga terhadap barang yang sama. Pemberian premi atau subsidi. Untuk memajukan ekspor, pemerintah memberikan premi kepada badan usaha yang melakukan ekspor. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya ekspor kita semakin maju, ekspor kita semakin banyak, sehingga badan usaha tersebut lebih giat lagi melakukan ekspor, sehingga pemerintah juga mendapatkan pendapatan dari situ. Yang selanjutnya adalah dumping. Nah, dumping ini sebenarnya menetapkan harga barang di luar negeri lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Nah, menetapkan harga barang di luar negeri lebih murah dibanding negeri di dalam negeri. Cara dumping ini dapat dilakukan jika pasar dalam negeri dapat dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintah. Selanjutnya adalah politik dagang bebas. Pemerintah memberikan kebebasan dalam ekspor impor ya. Nah, kebebasan dalam perdagangan ini akan membawa beberapa keuntungan seperti mutu barang yang tinggi dan harga yang relatif murah. Yang selanjutnya yang terakhir adalah larangan ekspor. Larangan ekspor. Pelarangan ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri biasanya ya. Nah, penyebabnya ada beberapa alasan seperti ekonomi, politik, sosial, atau budaya. Misalnya, pelarangan ekspor kayu gelondongan ke luar negeri merupakan larangan ekspor karena alasan ekonomi. Ini terkait dengan pendapatan nasional. Mengekspor kayu gelondongan berarti mengurangi pendapatan nasional dari produk olahan yang tentunya bernilai tambah bagi negara. Contoh lain, misalnya dalam hal politik ya, larangan ekspor minyak bumi di Irak. Akan tapi larangan ekspor ini di Irak
bukan atas inisiatif pemerintah Irak sendiri, namun karena campur tangan pihak asing seperti misalnya PBB atau Amerika Serikat yang mengenakan embargo terhadap ekonomi Irak. Contoh dari alasan sosial atau budaya misalnya larangan ekspor benda-benda bersejarah atau tertentu, serta larangan ekspor hewan yang dilindungi suatu negara. Nah, itu merupakan kebijakan dari ekspor. Nah, ya. Selanjutnya yang kita bahas adalah tujuan kebijakan perdagangan internasional. Apa sih yang menjadi tujuan dari kebijakan perdagangan internasional? Nah, misalnya di impor dan ekspor untuk mengatasi dampak buruk dalam mengimpor barang, melindungi produksi dalam negeri untuk memperoleh keuntungan, ya. Nah, jadi untuk mengatasi dampak buruk dalam mengimpor barang, melindungi produksi dalam negeri untuk memperoleh keuntungan. Itu yang menjadi tujuan dari kebijakan ekspor impor tadi, ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang alat pembayaran internasional. Nah, apa saja sih yang termasuk dengan alat pembayaran internasional ini sendiri? Yang pertama adalah letter of credit atau LOC gitu ya. Letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh pihak bank di mana di negara dari pihak yang mengimpor barang atau importir, di mana bank bersangkutan menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang eksportir. Ya. Letter of credit itu diajukan oleh pihak importir dulu kepada bank. Nah, bank itu yang menanggung, bank ditunjuk untuk menanggung dulu biaya dari barang tersebut. Setelah disetujui sama bank, bank akan membayar kepada pihak eksportir atau penjualnya. Setelah itu barang dikirim kepada importir. Yang selanjutnya adalah advance payment atau yang biasa disebut sebenarnya cash payment. Ya. Nah, ini merupakan salah satu cara pembayaran internasional di mana importir terlebih dahulu membayar harga barang sebelum barang diterima. Jadi, importir terlebih dahulu membayar harga barang tersebut. Setelah itu barang baru dikirim oleh eksportir. Ini biasa cukup berbahaya ya, jangan sampai eksportir tidak menepati janjinya. Nah, yang selanjutnya adalah open account. Open account. Pembayaran setelah barang diterima oleh pihak pembeli. Nah, ini kebalikan dari cash payment. Nah, jadi barang dulu diterima oleh pihak pembeli, baru dibayar oleh pihak pembeli. Nah, ini terjadi ketika misalnya terjadi pada pihak-pihak yang telah saling kenal dan pihak membeli juga telah menunjukkan reputasi yang baik karena cara pembayaran dengan seperti ini banyak dilakukan oleh induk perusahaan dan anak perusahaan. Seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah commercial bill of exchange. Nah, ini adalah dengan cara seperti ini adalah surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah pada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo. Nah, di sini ya, ini adalah berupa seperti wesel gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah collection. Suatu cara ketika eksportir menugaskan penagihan harga barang yang diekspornya pada salah satu bank. Nah, jadi eksportir atau pihak penjual itu menugaskan salah satu bank untuk menagih harga barang kepada importir atau pihak pembeli tadi. Nah, yang terakhir adalah konsinyasi. Konsinyasi ya. Pembayaran diterima setelah barang laku dijual. Artinya pihak importir itu melunasi atau membayar barangnya kepada eksportir ketika barang itu sudah laku dijual oleh pihak importir atau pihak pembeli tadi. Oke, selanjutnya ini kita bahas mengenai devisa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan devisa itu sendiri gitu ya? Pengertian yang pertama yang kita bahas adalah pengertian dari devisa. Pengertian dari devisa adalah uang asing yang beredar pada suatu negara dan digunakan untuk pembayaran transaksi dengan luar negeri. Nah, biasanya keberadaan devisa ini sangat diperlukan negara agar dapat misalnya pembayaran barang impor, utang luar negeri,
digunakan orang berpergian ke luar negeri, dan keperluan lainnya biasanya. Nah, yang selanjutnya adalah mekanismenya, mekanisme pasar devisa. Ini berkaitan dengan transaksi pertukaran uang dan barang di pasar internasional, ya. Ini berkaitan dengan pertukaran uang di pasar internasional. Nah, perantara utama dalam pasar devisa adalah bank-bank utama yang beroperasi di seluruh dunia, terutama yang memperjualbelikan valuta asing. Berbeda dengan bursa saham yang memiliki lantai perdagangan, nah, pialang-pialang dalam pasar valuta asing tidak pernah bertemu dengan dan berhadapan secara langsung gitu ya. Nah, biasa menjual secara online. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah hubungan kurs devisa dengan neraca pembayaran. Apa sih hubungannya gitu? Hubungan kurs devisa atau valuta asing dengan neraca pembayaran. Sebagaimana kita ketahui, neraca pembayaran internasional mencatat dengan cara tertentu perdagangan ekspor impor gitu ya. Penanaman modal, peristiwa, pinjaman, dan hal lain yang berhubungan dengan neraca pembayaran. Dalam hal ini terjadi neraca pembayaran defisit, maka selisih tersebut umumnya dibayar dengan menggunakan devisa yang ada. Nah, itu dia. Ya, ketika misalnya pembayaran kita defisit atau perdagangan kita mengalami defisit atau mengalami kerugian, jadi misalnya ekspornya lebih kecil dibandingkan impor, artinya kita membayar menggunakan devisa yang ada.